Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Amalia, Baking Cooking with Love. Hari ini saya mau bikin pempek sosis. Jadi pempek sosisnya itu tapi yang sosisnya premium ya. Di sini saya menggunakan sosis mereknya Kenzler yang cocktail yang kecil-kecil. Jadi kita akan buat pempeknya itu yang ukurannya kecil aja, cuma 50 gram gitu teman-teman. Tapi benar-benar deh rasanya enak banget. Penasaran kan ya? Langsung aja kita buat dan ini dia resepnya. Oke, jadi pertama kita masukkan air dan juga ikan. Kita aduk rata. Kalian bisa menggunakan mixer kalau buatnya banyak atau bisa menggunakan whisk seperti saya karena buatnya cuma 125 gram. Sisa airnya dimasukkan, kita campurkan dengan garam dan juga micin. Lalu kita aduk rata kembali sampai mengental, sampai air dan juga ikannya menyatu sempurna ya teman-teman ya. Nanti kalau udah tercampur rata dan juga udah mulai mengental, bisa kita campurkan tapiokanya. Kalau kalian menggunakan mixer, ini nanti akan lebih cepat lagi mengentalnya dibanding kita menggunakan whisk seperti ini ya teman-teman ya. Untuk jenis ikan lainnya, misal kalian pengen bikin ikan pakai ikan gabus atau ikan kakap, kalian bisa menggunakan resep lenjer telur kakap di link deskripsi ya. Nanti saya share, kalian bisa gunakan itu. Ini saya menggunakan resep pempek lenjer tenggiri, teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai kakap, kalian bisa gunakan resep kakap ataupun juga gabus juga bisa. Nah, kalau untuk tenggiri memang dia spesial, sagunya bisa banyak juga tanpa penggunaan minyak seperti pempek kakap ya. Oke, lalu kita masukkan ini tapiokanya dan kita aduk rata kembali hingga tercampur rata seperti ini nanti ya. Jadi usahakan kalian tidak menggunakan tangan langsung gitu untuk mengaduknya. Kalau kalian memang udah biasa pakai tangan juga nggak apa-apa ya, karena kalau udah biasa itu berarti dia udah tahu gitu stopnya di bagian mana. Karena biasanya kalau pengalaman saya selama mengajar itu untuk pemula mereka terlalu sering mengaduknya itu, mencampurnya itu terlalu lama gitu ya, sampai benar-benar kalis gitu, terus bergesekan dengan telapak tangan hingga akhirnya adonannya jadi kering dan juga keras. Nah, ini mempengaruhi banget ya hasil akhir dari pempeknya. Jadi kalau adonannya kering gitu, biasanya hasil pempeknya akan keras dan juga alot, teman-teman. Nah, saya menggunakan sosis cocktail seperti ini ya. Jadi kecil-kecil gitu, mini. Kalau kalian mau pakai sosis yang besar langsung boleh. Jadi untuk timbangan adonannya nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Kalau di sini saya menggunakan 50 gram adonan yang sudah tercampur dengan tapioka tadi ya. Kita hidupkan dulu timbangannya. Lalu kita akan timbang beratnya 50 gram. Nanti kalau kalian mau pakai 100 gram, misal mau pakai sosis yang besar gitu boleh. Misal mau pakai sosis yang warnanya agak merah gitu ya, biar nanti hasil akhirnya juga cantik gitu pas dibelah, boleh banget. Kalau ini sosis cocktail ini biasanya ada campuran sapi dan juga ayamnya teman-teman. Jadi dia tidak terlalu merah.
Oke, adonannya kita ambil, kita muluskan dulu bagian luarnya, baru kita akan isi, kita pipihkan dan isi. Tekan-tekan ya sampai dia padat. Jadi kalau biasanya ada pengalaman juga peserta yang kurang padat gitu, jadi pas matang sosisnya misah gitu, nggak nyatu sama adonan pempeknya teman-teman. Jadi kita harus tekan-tekan dulu biar dia benar-benar press bagian dalamnya. Kalau udah press baru kita gulung seperti buat pempek lenjer biasa. Nah, ini kurang lebih seperti ini panjangnya ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang belah gitu, masih ada yang retak, bisa kalian cubit halus-halus. Kalau udah selesai ditekan-tekan biar hasil cubitannya hilang. Jadi kalau misalnya dia mulus seperti ini, penampakannya hasil pempeknya juga akan mulus teman-teman. Kalau misal dia ada retak atau belah, ketika direbus nanti dia akan mengembang dan juga tambah besar gitu belahnya. Nah, itu perlu diperhatikan banget ya kalau kita buat pempek lenjer. Nah, jadi pempek yang udah kita bikin ini ya, kalian harus rebus 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pempek ini sendiri udah banyak banget ya lapisan luarnya itu tepung. Kalau rebusnya cuma 1 kali, itu biasanya cepat berlendir. Dan itu kalau misalnya kita untuk pengiriman gitu, untuk penyimpanan agak lama, biasanya itu cepat berlendir dan juga cepat bau pempeknya teman-teman. Jadi usahakan pempek itu direbus dalam air yang jernih untuk rebusan yang keduanya. Misal nih rebusannya udah 2 kali, tapi air rebusan yang kedua juga tetap keruh gitu, itu juga mempengaruhi. Jadi begitu keruh kalian harus ganti dengan air yang baru. Ini penting banget ya, apalagi buat kalian yang usaha pempek dan juga pempeknya itu pempek frozen. Nah, untuk harga jual pempek ini sendiri, teman-teman bisa jual harganya sekitar 10.000 per pempek gitu ya. Karena ini adonannya juga udah lumayan ya. Itu 10.000 tuh harga minimal. Jadi kalian bisa jual sekitar harga 12.000 juga boleh gitu khusus pempek sosis. Nah, kalau pempeknya udah ngapung dan juga udah ringan, itu berarti pempeknya udah boleh diangkat ya. Jangan hanya ngapung aja. Nah, kalau yang bagian itu masih kecil, itu perlu pematangan lagi. Jadi, perlu kalian perhatikan pempeknya benar-benar ngapung baru boleh diangkat. Well, teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang setia di channel ini dan selalu share video di channel ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.